Jika kita membaca sejarah para sahabat perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan banyak menemukan kekaguman-kekaguman yang luar biasa. Mereka bukan hanya berilmu, berakhlak, pandai membaca Al-Quran, tapi juga jago pedang, berkuda dan memanah. Dan tidak sedikit yang juga menjadi dokter yang pintar mengobati para sahabat yang terluka di medan perang. Bahkan, ada di antara mereka yang terpotong tangannya karena melindungi Rasulullah. Subhanallah, simak kisah mereka. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel Islam Dunia terus berkembang memberikan kisah-kisah inspirasi Islam terbaik lainnya. Nusaibah si jago pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berdiri di puncak bukit Uhud dan memandang musuh yang merangsek maju mengarah pada dirinya. Beliau memandang ke sebelah kanan dan tampak olehnya seorang perempuan mengayun-ayunkan pedangnya dengan gagah perkasa melindungi dirinya. Beliau memandang ke kiri dan sekali lagi beliau melihat wanita tersebut melakukan hal yang sama, menghadang bahaya demi melindungi sang pemimpin orang-orang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud kecuali aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang membelaku." Memang Nusaibah binti Ka'ab Ansyariyah demikian cinta dan setianya kepada Rasulullah sehingga begitu melihat junjungannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ngibaskan pedangnya dengan perkasa sehingga dikenal dengan sebutan Ummu Umarah. Adalah pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam, termasuk ikut dalam perang Yamamah di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid sampai terpotong tangannya. Ummu Umarah juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan Baitur Ridwan, yaitu suatu janji setia untuk sanggup mati syahid di jalan Allah. Nusaibah adalah satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqobah yang kedua itu ia ditemani suaminya Zaid bin Asim dan dua orang puteranya, Hubaib dan Abdullah. Wanita yang seorang lagi adalah saudara Nusaibah sendiri. Pada saat baiat itu Rasulullah menasihati mereka, jangan mengalirkan darah dengan sia-sia. Dalam perang Uhud, Nusaibah membawa tempat air dan mengikuti suami serta kedua orang anaknya ke medan perang. Pada saat itu Nusaibah menyaksikan betapa pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan musuh merangsek maju sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tanpa perisai. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepadanya, "Berikan perisaimu kepada yang berperang." Lelaki itu melemparkan perisainya yang lalu dipungut oleh Nusaibah untuk melindungi Nabi. Ummu Umarah sendiri menuturkan pengalamannya pada perang Uhud. Sebagaimana berikut, saya pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang. Pada waktu itu saya membawa tempat air. Kemudian saya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tengah-tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, saya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikut serta di dalam medan pertempuran. Saya berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang. Saya juga menggunakan panah sehingga akhirnya saya terluka. Ketika ditanya tentang 12 luka di tubuhnya, Nusaibah menjawab, Ibnu Kumayyah datang ingin menyerang Rasulullah ketika para sahabat sedang meninggalkan baginda. Lalu Ibnu Kumayyah berkata, "Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat selagi dia masih hidup." Lalu Mus'ab bin Umair dengan beberapa orang sahabat termasuk saya menghadapinya. Kemudian Ibnu Kumayyah memukulku.
Rasulullah juga melihat luka di belakang telinga Nusaibah. Lalu berseru kepada anaknya, ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga. Mendengar itu, Nusaibah berkata kepada anaknya, aku tidak peduli lagi apa yang menimpaku di dunia ini. Subhanallah, sungguh setianya beliau kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.